September. Panen sudah usai, dan kepulan asap yang tak asing lagi mulai terlihat membumbung dari kebun-kebun. Itu adalah tetangga-tetangga yang membakar sisa-sisa tanaman. Pemandangan yang lumrah, bukan? Tapi tahukah Anda, ini mungkin hal terburuk yang bisa Anda lakukan bagi tanah Anda. Sebagian besar pekebun bahkan tidak menyadari bahwa mereka sendiri sedang menghancurkan masa depan kesuburan lahan mereka. Dalam video ini, kami tidak hanya akan menjelaskan mengapa tindakan ini tidak boleh dilakukan, tetapi juga akan menunjukkan harta karun apa yang sebenarnya Anda bakar dan bagaimana mengubahnya menjadi emas hitam sejati untuk bedengan Anda. Kebiasaan membakar sisa-sisa tanaman ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak era Soviet. Dulu, kebiasaan ini dianggap sebagai cara termudah dan tercepat untuk membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman. Dan yang terpenting, untuk menghilangkan penyakit dan hama yang mungkin bersembunyi di daun-daun atau batang. Logika di baliknya tampak sangat masuk akal. Tidak ada sisa tanaman, tidak ada masalah. Namun agronomi, seperti ilmu pengetahuan lainnya, terus berkembang. Dan hari ini kita tahu pasti bahwa metode kuno ini justru membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi saat Anda menyalakan korek api ke tumpukan sisa tanaman. Mari kita mulai dengan fakta yang paling jelas, namun tak kalah mengejutkan. Setiap kali Anda membakar tumpukan sisa tanaman, Anda sebenarnya sedang membuang-buang uang secara harfiah. Betul sekali, jangan heran. Bayangkan saja, sepanjang musim tanam, tanaman Anda bekerja keras seperti pabrik-pabrik kecil. Mereka menarik nutrisi paling berharga dari tanah dan udara, lalu dengan hati-hati menyimpannya di daun dan batangnya. Ini adalah modal berharga yang sudah mereka kumpulkan. Namun, saat musim gugur tiba, semua modal itu Anda bakar begitu saja. Ini bukan sekadar rumput kering biasa. Ini adalah gudang bahan organik yang sesungguhnya. Bahan organik inilah pondasi dari humus, lapisan tanah subur yang sangat kita hargai. Saat terbakar, struktur kompleks ini hancur berantakan. Anda hanya akan mendapatkan segenggam abu. Memang, ada sedikit kalium dan fosfor di dalamnya, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan semua nutrisi yang Anda hilangkan. Anda seolah menukar batangan emas murni dengan beberapa keping uang receh. Pada dasarnya, Anda sengaja memiskinkan tanah Anda sendiri. Lalu, di musim semi, Anda harus pergi ke toko untuk membeli pupuk demi mengisi kembali apa yang Anda hancurkan sendiri di musim gugur. Sebuah lingkaran setan yang sebenarnya sangat mudah diputus. Mari kita gali lebih dalam. Apa sebenarnya yang hilang bersama asap? Yang paling berharga adalah nitrogen. Nitrogenlah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan daun dan batang yang hijau dan subur. Ingat, bagaimana di musim semi Anda memupuk tanaman dengan urea atau amonium nitrat. Ini Anda lakukan untuk memberi dorongan awal, agar mereka cepat menumbuhkan daun dan batang. Nah, semua sisa tanaman yang akan Anda bakar itu sebenarnya adalah gudang alami nitrogen. Saat dibakar, senyawa organik ini berubah menjadi gas dan lenyap begitu saja ke atmosfer. Nitrogen itu tidak tinggal di abu. Ia menghilang dari lahan Anda selamanya. Sederhananya, Anda membuang cadangan nitrogen gratis yang terkumpul sepanjang musim. Lalu Anda pergi membeli versi kimiawinya di toko. Ini sungguh tidak masuk akal. Dengan menyimpan sisa tanaman tersebut, Anda bisa mengembalikan unsur penting ini ke dalam tanah. Di sana, nitrogen akan menjadi makanan bagi cacing tanah dan mikroorganisme yang kemudian akan mempersiapkannya untuk tanaman Anda berikutnya. Baiklah, mungkin Anda akan berujar, nitrogen memang sudah menguap. Tapi bukankah abu masih mengandung kalium dan fosfor yang bermanfaat? Dan Anda benar. Memang benar, abu merupakan pupuk kalium fosfor yang cukup baik. Namun, ada beberapa tapi besar yang perlu diingat. Pertama, seperti yang sudah kami sebutkan, abu hanyalah sebagian kecil dari total nutrisi yang ada pada tanaman aslinya. Ibaratnya, Anda hanya menyisakan bonggol apel, padahal seluruh buahnya bisa dimanfaatkan. Kedua, abu bersifat basa.
Jika tanah di kebun Anda sudah bersifat basah atau netral, penambahan abu secara rutin bisa sangat mengganggu keseimbangan pH tanah. Bagi banyak tanaman, ini bisa menjadi masalah serius. Mereka akan kesulitan menyerap mikronutrien penting lainnya, meskipun unsur-unsur tersebut sebenarnya sudah tersedia di tanah. Singkatnya, niat baik Anda untuk menyuburkan justru bisa berbalik merugikan calon tanaman Anda di masa depan. Penggunaan abu memerlukan pemahaman dan kehati-hatian ekstra. Ini bukan solusi universal, tidak seperti kompos yang cocok untuk hampir semua jenis tanah. Namun, yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kehilangan nutrisi adalah kerusakan langsung pada tanah itu sendiri. Coba bayangkan apa yang terjadi di bawah api unggun. Bukan hanya rumput yang terbakar di sana. Karena suhu tinggi yang bisa mencapai ratusan derajat Celcius, lapisan tanah paling atas, yang paling subur itu secara harfiah akan mengering, mengeras, dan menjadi steril. Bayangkan Anda memasukkan bedengan tanaman Anda ke dalam tungku pembakaran batu bata. Seluruh struktur tanah yang berpori dan gembur, yang mungkin sudah Anda bangun bertahun-tahun, akan hancur lebur. Tanah akan menjadi padat, keras, seperti batu. Tanah kehilangan kemampuannya untuk menyerap dan menahan kelembapan. Setelah pembakaran semacam itu, air tidak akan meresap ke dalam, melainkan hanya mengalir di permukaan dan menyebabkan erosi. Udara juga berhenti mencapai akar tanaman yang akan tumbuh. Pada dasarnya, di lokasi api unggun itu, Anda menciptakan sebidang kecil gurun yang mati dan tak bernyawa, yang butuh waktu sangat lama untuk pulih kembali. Sekarang, mari kita bicara tentang mereka yang tak terlihat, namun jasanya tak ternilai. Di bawah permukaan tanah, kehidupan berdenyut aktif. Mereka adalah pasukan pembantu tak kasat mata Anda, mulai dari cacing tanah, hingga berbagai jenis bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain yang tak terhitung jumlahnya. Merekalah ahli agronomi utama di lahan Anda. Cacing menciptakan lorong-lorong, menggemburkan, dan mengaerasi tanah. Mikroba mengurai bahan organik, mengubahnya menjadi nutrisi yang mudah diserap tanaman, yaitu humus itu sendiri. Ketika Anda membuat api unggun di bedengan, Anda menyebabkan kehancuran total bagi seluruh ekosistem ini. Karena panasnya, mereka mati dalam radius puluhan sentimeter di sekitar dan ke dalam tanah. Anda sendiri menghancurkan mereka yang telah bekerja tanpa bayaran dan tak kenal lelah 24 jam sehari demi kesuburan tanah Anda. Tanpa mereka, tanah menjadi media yang mati dan tidak aktif. Dan untuk menghidupkannya kembali, akan butuh waktu bertahun-tahun dan upaya yang sangat besar. Mengapa menghancurkan apa yang telah diciptakan alam selama ini? Ibarat para pekerja tak kasat mata, cacing tanah dan mikroba inilah yang bertanggung jawab membentuk struktur tanah yang ideal. Mereka merekatkan partikel-partikel tanah halus menjadi gumpalan, menciptakan tekstur tanah yang remah dan berpori, idaman setiap pekebun. Tanah semacam ini ibarat spons, mampu mengalirkan udara dengan sangat baik ke akar, namun juga menyimpan kelembaban secara optimal, melepaskannya kepada tanaman sesuai kebutuhan. Di tanah yang demikian, tanaman akan tumbuh subur dan sehat. Akar-akarnya mudah menembus ke dalam, mendapatkan semua nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan. Namun, dengan membakar sisa tanaman atau biomasa, Anda secara langsung menghilangkan sumber makanan utama bagi penghuni tanah ini, yaitu bahan organik. Akibatnya, mereka akan pergi meninggalkan lahan Anda untuk mencari kondisi yang lebih baik atau bahkan mati. Tanpa mereka, tanah akan kehilangan strukturnya, menjadi padat, dan setelah hujan, permukaannya akan mengeras membentuk kerak. Pada akhirnya, Anda akan kembali mencangkul untuk menggemburkan tanah yang seharusnya bisa dijaga tetap ideal oleh alam itu sendiri, tanpa perlu banyak campur tangan Anda. Mari kita juga ingat sisi lain dari api, yaitu asap. Bagi banyak orang, bau asap dari pembakaran di musim gugur
adalah simbol berakhirnya musim liburan atau masa berkebun. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa sebenarnya yang dibakar di tumpukan api itu? Sisa-sisa tanaman yang masih basah atau setengah kering yang tidak terbakar habis, melainkan perlahan membara. Ini melepaskan asap tebal yang pedih dan menyesakkan dalam jumlah yang sangat banyak. Asap ini kemudian menyebar rendah di permukaan tanah, masuk ke paru-paru Anda, paru-paru anak-anak Anda, dan juga paru-paru tetangga Anda. Selain karbon monoksida biasa, pembakaran sisa-sisa tanaman, terutama yang telah disemprot dengan berbagai zat kimia atau pestisida, bisa melepaskan senyawa yang jauh lebih berbahaya, seperti dioksin. Apakah kenyamanan sesaat dari pembersihan cepat sebanding dengan dampak buruk yang Anda timbulkan pada kesehatan Anda sendiri dan lingkungan sekitar? Tentu saja, jawabannya sudah sangat jelas. Lagi pula, ini juga bukan tindakan yang baik terhadap tetangga. Siapa yang suka jika seluruh halaman rumahnya diselimuti asap dari pembakaran Anda? Aspek penting lainnya adalah keselamatan dari kebakaran. Setiap tahun, kita mendengar kabar tentang bangunan-bangunan pelengkap, gudang, bahkan rumah warga yang hangus terbakar akibat kelalaian dalam penanganan api. Pada musim kemarau, seringkali bertiup angin kencang. Rumput kering dan daun-daun berguguran. Semua ini bisa menyala dengan sangat cepat, bagaikan mesiu. Cukup satu percikan api yang terbawa angin sejauh beberapa meter saja sudah bisa menimbulkan bencana. Tumpukan sisa tanaman yang Anda biarkan membara sambil diawasi bisa berubah menjadi api yang tak terkendali hanya dalam hitungan menit. Apakah manfaat yang diragukan dari pembakaran itu sebanding dengan risiko yang begitu besar? Kerugian akibat kebakaran sama sekali tidak sebanding dengan manfaat sekecil apapun dari segenggam abu. Ini ibarat bermain roulette Rusia, di mana yang dipertaruhkan adalah harta benda Anda dan kadang-kadang nyawa Anda sendiri. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya? Ternyata, jawabannya sangatlah sederhana, dan alam sendiri telah menunjukkannya kepada kita. Pengomposan, ya itulah jawabannya. Ini adalah proses yang berlawanan dengan pembakaran. Daripada menghancurkan bahan organik, kita justru membantunya berubah menjadi pupuk paling berharga yang bisa dibayangkan. Tumpukan kompos bukan hanya sekadar lubang sampah. Ini adalah biopabrik alami, tempat jutaan mikroorganisme dan cacing tanah bekerja keras, mengolah sisa tanaman, gulma, dan limbah makanan. Mereka mengubah semua sampah ini menjadi massa berwarna gelap, gembur, dan berbau tanah yang harum. Itulah kompos. Ini adalah konsentrat kesuburan, eliksir kehidupan untuk bedengan kebun Anda. Dengan membuat tumpukan kompos di musim gugur, Anda tidak sekadar membuang masalah. Sebaliknya, Anda berinvestasi pada panen Anda di masa depan yang bahkan jauh lebih melimpah. Mengapa kompos dijuluki emas hitam? Karena nilai nutrisi dan manfaatnya bagi tanah jauh melampaui sebagian besar pupuk yang banyak dijual di pasaran, bahkan pupuk kandang yang terkenal sekalipun. Kompos yang matang sempurna adalah paket nutrisi lengkap dan seimbang bagi tanaman. Di dalamnya terkandung semua makro dan mikronutrien esensial dalam bentuk yang mudah diserap tanaman. Namun, keunggulan utamanya bukan hanya terletak pada itu. Kompos bukan sekadar makanan, melainkan juga obat bagi tanah. Ia memperbaiki struktur tanah, menjadikan tanah liat yang padat menjadi lebih gembur dan berongga, serta tanah berpasir yang ringan menjadi lebih mampu menahan air. Kompos juga mengisi tanah dengan mikroorganisme, baik yang menekan pertumbuhan jamur dan bakteri penyebab penyakit, sehingga meningkatkan kekebalan tanaman Anda. Dengan menambahkan kompos, Anda tidak hanya memberi makan tanaman, tetapi juga menyehatkan tanah itu sendiri, dan secara bertahap meningkatkan kesuburan alaminya dari tahun ke tahun. Daripada melakukan tindakan merusak seperti membakar, Anda justru melakukan tindakan yang membangun,
Anda mengembalikan ke tanah apa yang telah diambil darinya, namun dalam bentuk yang sudah diperbaiki dan diperkaya. Ini adalah fondasi dari pertanian organik yang cerdas dan berkelanjutan. Anda menyelaraskan diri dengan siklus alami perputaran materi, alih-alih merusaknya secara kasar. Pikirkanlah begini, alam tidak mengenal apa itu sampah, daun gugur, bunga layu, atau pohon yang tumbang. Semua itu bukanlah limbah, melainkan makanan masa depan bagi tanaman-tanaman baru. Semua itu diuraikan oleh organisme tanah dan kembali masuk ke dalam siklus kehidupan. Dengan mengomposkan sisa-sisa tanaman, Anda sejatinya hanya meniru mekanisme alam yang bijaksana ini di lahan Anda. Anda menjadi bukan sekadar konsumen, melainkan seorang pengelola tanah yang peduli dan memikirkan kelangsungan masa depannya. Ada cara hebat lain untuk memanfaatkan sisa-sisa tanaman, terutama jika Anda tidak punya cukup lahan untuk tumpukan kompos besar. Cara ini adalah mulsa atau mulching. Sangat mudah, sisa-sisa tanaman yang sehat dari seperti kacang polong, buncis, zucchini, atau beet bisa dicincang kecil-kecil menggunakan sekop atau gunting pangkas. Lalu, sebarkan langsung di bedengan yang sudah kosong. Lapisan organik ini akan menjadi seperti selimut hangat yang melindungi tanah Anda. Pertama, mulsa ini akan melindungi tanah dari suhu dingin ekstrem, yang sangat penting untuk menjaga mikroflora bermanfaat dan populasi cacing tanah tetap hidup. Kedua, mulsa juga akan mencegah lapisan tanah subur tergerus oleh hujan deras dan angin kencang di musim gugur. Dan ketiga, selama musim dingin hingga musim semi, lapisan ini akan mulai terurai secara alami, berubah menjadi sumber makanan yang kaya bagi para penghuni tanah, sekaligus menjadi pupuk ringan yang sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman Anda di musim tanam berikutnya. Apa sih manfaat selimut ini dalam praktiknya? Saat musim tanam tiba, Anda akan merasakan perbedaannya yang luar biasa. Tanah di bawah mulsa akan tetap gembur, lembab, dan kaya akan kehidupan. Anda tidak perlu lagi repot-repot mencangkulnya, yang justru bisa merusak struktur alami tanah. Cukup longgarkan lapisan atasnya sedikit dengan koret atau alat pengolah tanah lainnya. Cacing tanah di bawah lapisan mulsa ini akan terus bekerja tanpa henti, menyuburkan tanah Anda. Hasilnya, menjelang musim tanam, bedengan Anda akan berada dalam kondisi prima. Selain itu, lapisan mulsa juga sangat efektif menekan pertumbuhan gulma. Biji-biji gulma tidak akan mendapat cukup cahaya untuk berkecambah dan tumbuh. Ini artinya, Anda akan punya jauh lebih sedikit pekerjaan menyiangi gulma. Jadi, dengan sedikit meluangkan waktu di akhir musim panen untuk mencacah dan menyebarkan sisa-sisa tanaman atau bahan organik, Anda akan menghemat banyak waktu dan tenaga di musim tanam berikutnya. Sekaligus, Anda akan mendapatkan tanah yang lebih sehat, subur, dan siap produktif. Ini adalah keuntungan berlipat ganda. Nah, sekarang mari kita bicara tentang argumen utama yang sering diajukan oleh mereka yang suka membakar sisa tanaman. Bagaimana dengan sisa tanaman yang sakit? Misalnya, daun tomat atau kentang yang terserang busuk daun, Phytophthora. Tidak boleh dong dimasukkan ke kompos, nanti malah menginfeksi seluruh tanah. Ini mungkin mitos paling umum dan paling mengakar dalam dunia berkebun. Mari kita luruskan. Penyebab sebagian besar penyakit, termasuk busuk daun, memang bisa bertahan pada sisa-sisa tanaman. Namun, kata kuncinya di sini adalah berpotensi. Mereka hanya akan bertahan jika kondisinya memungkinkan, dan tumpukan kompos yang dikelola dengan benar justru adalah kondisi di mana patogen-patogen tersebut tidak punya kesempatan sama sekali untuk berkembang. Membakar sisa tanaman yang sakit seperti itu sama saja seperti menembak burung pipit dengan meriam. Tindakan ini justru menimbulkan kerugian besar yang tidak perlu. Nah, disinilah letak rahasia utamanya. Bahkan batang dan daun tanaman yang terlihat sakit atau mengerikan sekalipun sebenarnya tidak perlu dibakar.
Ada setidaknya 2 cara ampuh untuk mengolahnya agar aman dan berubah menjadi pupuk yang bermanfaat. Cara pertama adalah composting panas. Di dalam tumpukan kompos yang disusun dengan benar, yaitu menumpuk lapisan basah dan hijau, seperti batang daun tanaman dan rumput, secara bergantian dengan lapisan kering dan cokelat, seperti daun kering, jerami, atau serbuk gergaji. Proses mikrobiologis yang sangat aktif akan dimulai. Tumpukan ini akan memanas dari dalam hingga mencapai suhu 60-70 derajat Celcius. Pada suhu setinggi ini, sebagian besar patogen penyebab penyakit dan juga biji gulma akan musnah begitu saja. Mereka tidak akan sanggup bertahan dalam mandi uap semacam ini. Yang terpenting adalah menempatkan batang daun yang terinfeksi ini di bagian tengah tumpukan agar terjamin mendapatkan proses pemanasan yang maksimal. Jika Anda tidak yakin dapat memastikan proses pemanasan kompos berjalan optimal, ada metode kedua yang jauh lebih sederhana dan terjamin. Disinilah bioteknologi modern hadir sebagai solusi, yaitu preparat EM. EM adalah singkatan dari efektif mikroorganisme. Ini adalah konsentrat khusus yang mengandung bakteri dan jamur bermanfaat yang secara alami melawan mikroba patogen. Sederhananya, Anda memasukkan pasukan mikroba baik ke dalam tumpukan kompos Anda. Mikroba-mikroba ini akan aktif mengurai dan menekan pertumbuhan mikroba jahat. Cukup siram setiap lapisan bahan organik saat Anda menyusun tumpukan kompos dengan larutan preparat ini. Mikroorganisme bermanfaat ini tidak hanya akan membasmi patogen penyebab penyakit seperti Phytophthora dan lainnya, tetapi juga secara signifikan mempercepat proses pematangan kompos. Kompos yang biasanya membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk terurai secara alami, dengan bantuan preparat EM, sudah akan siap digunakan pada musim tanam berikutnya. Tentu saja, penting untuk dipahami bahwa tidak semua sisa tanaman itu sama bermanfaatnya jika dibiarkan mentah. Misalnya, sisa tanaman dari polong-polongan, seperti kacang polong, buncis, dan jenis kacang-kacangan lainnya adalah anugerah sejati bagi kebun Anda. Pada akarnya, hiduplah bakteri bintil akar yang mampu mengikat nitrogen langsung dari udara. Oleh karena itu, jangan sekali-kali membakar sisa-sisa tanaman ini. Pupuk ini adalah pupuk nitrogen alami terbaik. Cara terbaik adalah mencacahnya, lalu segera benamkan ke dalam tanah atau masukkan ke dalam tumpukan kompos. Prinsip yang sama berlaku untuk sisa tanaman dari bit, wortel, kubis, zucchini, dan mentimun. Selama tidak ada tanda-tanda penyakit serius, sisa tanaman ini adalah bahan yang sempurna untuk kompos maupun mulsa. Material ini cepat terurai dan akan memperkaya tanah Anda dengan bahan organik. Membuang atau membakar harta karun semacam ini sungguh merupakan kejahatan dalam dunia berkebun. Namun, untuk dedaunan dari tanaman famili nightshade, seperti kentang, tomat, paprika, dan terong, kita memang perlu lebih berhati-hati. Bagian daun inilah yang seringkali terserang penyakit busuk daun, Phytophthora, dan berbagai penyakit jamur lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui, ini bukan berarti kita harus langsung membakarnya. Strategi terbaiknya adalah pencegahan dan kehati-hatian. Jika Anda melihat dedaunan tanaman ini sudah sangat terserang penyakit, jangan menggunakannya sebagai mulsa untuk bedengan yang akan ditanami lagi dengan keluarga nightshade di tahun berikutnya. Namun, Anda bisa dan bahkan sangat dianjurkan untuk membuangnya ke tumpukan kompos. Sebaiknya tempatkan di bagian tengah tumpukan dan gunakanlah mikroorganisme efektif, IM, seperti yang sudah kita sebutkan. Dengan begitu, Anda dijamin akan menetralisir semua patogen dan pada akhirnya akan mendapatkan pupuk yang aman serta sangat berharga untuk semua tanaman lain di kebun Anda. Mari kita juga pertimbangkan sisi praktisnya, yaitu waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Sekilas, membakar sisa tanaman mungkin terlihat cepat dan mudah. Tinggal kumpulkan semuanya jadi satu tumpukan, nyalakan korek api, dan selesai. Tapi benarkah semudah itu?
Pertama, Anda perlu mengumpulkan sisa tanaman dan mengangkutnya ke tempat pembakaran. Kedua, api pembakaran tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan. Anda harus menjaganya selama beberapa jam, mengaduk-aduk, dan memastikan percikan api tidak menyebar. Sisa tanaman yang basah akan sulit terbakar dan menghasilkan banyak asap. Ketiga, setelah semua terbakar habis, Anda perlu mengumpulkan abu dan menyebarkannya di lahan Anda. Semua ini juga membutuhkan waktu dan tenaga. Sekarang, bandingkan dengan proses pengomposan. Anda juga mengumpulkan sisa tanaman, tapi membawanya ke satu tempat yang tetap. Anda menyusunnya berlapis-lapis, mungkin menyiramnya dengan air atau menambahkan bahan pengurai, dan selesai. Selanjutnya alam yang akan melakukan sisanya untuk Anda. Baik, sekarang mari kita bahas inti permasalahannya. Bayangkan saja, setiap musim gugur, Anda mengambil sekantong penuh nutrisi yang telah diserap tanaman Anda dari tanah sepanjang musim panas, lalu membakarnya begitu saja. Nitrogen, kalium, fosfor, elemen mikro, semuanya lenyap bersama asap atau berubah menjadi segenggam abu. Ini bukan sekadar tindakan yang tidak efisien, tapi benar-benar seperti merampok lahan Anda sendiri. Anda mengambil apa yang telah diberikan tanah tanpa mengembalikan apapun sebagai gantinya. Namun, kejutan terbesar justru terletak pada apa yang terjadi di bawah tanah. Di bawah kaki Anda, kehidupan berdenyut. Cacing bekerja keras menggemburkan tanah, bakteri beraktivitas menciptakan humus yang subur. Dengan membakar sisa tanaman langsung di bedengan, Anda menciptakan kiamat sungguhan bagi mereka. Lapisan tanah teratas, yang paling berharga, berubah menjadi kerak mati dan tak bernyawa. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun agar lapisan itu pulih kembali. Dan inilah bagian paling menariknya. Bahkan sisa tanaman yang terinfeksi Phytophthora yang sangat ditakuti banyak orang jika diolah dengan benar dalam kompos tidak akan menjadi sumber penyakit, melainkan pupuk yang aman. Patogen tidak akan bertahan hidup selama proses fermentasi dengan suhu tinggi di dalam tumpukan kompos. Jadi, ketakutan utama yang mendorong orang untuk membakar sisa tanaman sebenarnya hanyalah mitos belaka. Membakar sisa tanaman bukan hanya sekadar mengganggu tetangga dengan asap. Ini adalah perampokan kebun Anda sendiri, pembunuhan kehidupan di dalam tanah, dan pemborosan sumber daya paling berharga. Kompos, mulsa, bedengan hangat, itulah solusi modern dan cerdas yang akan mengubah sisa-sisa tanaman dari masalah menjadi fondasi panen Anda di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, jangan lupa berikan like dan berlangganan ke kanal kami agar tidak ketinggalan rahasia panen melimpah lainnya. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan dengan sisa tanaman di lahan Anda? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi.